Kan etam nih jadi manusia jangan dibeban orang lain kan, termasuk layanan, mentang-mentang pemerintah. Kalau ke sini, seharusnya kan sudah kita situ aja kan lebih baik kan. Udah nak itu jadi pahala itu, etam lidah tapi penyembahyang kan. Ya. Halo di Senak Seberataan, kembali lagi di acara Etam Bekesa, dan kali ini kita bersama Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kutai Kartanegara, Bapak Taufik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih sudah menerima kami Pak. Ya, terima kasih sudah berkunjung juga Pak. Iya. Om Bauji. Ya, jangan panggil saya Bapak Pak. Oh ya, kita Om aja ya. Oh, iya. Biar kelihatan Emang muda. mau jadi Om hidung belang. Iya. Oke, Pak Taufik ini Sekretaris Diskop dan UKM Pak. Dan juga saya melihat banyak sekali talenta yang Pak Taufik miliki. Salah satunya ini karya seni kita ini. Apa ini Pak? Ini motif batik yang yang saya rancang, yang saya buat, dan menjadi salah satu model batiknya itu jadi pakaian miskat dinas koperasi. Jadi di Kuini Bepira ini ada makna pertama itu dari sisi kebersamaan ya teman, bahwa budaya rajin ngurusi kebun itu harus sama-sama, jangan diisi kebun bersebelahan, tapi seorang mah yang rajin. Nah itu Bepiranya. Nah jadi ada budaya bersama rajin sekampungan. Jadi kemudian ketika kampung itu atau daerah itu kuininya di Bepiranya akan membedakan dari daerah yang lain. Misalnya daerah B ketika nak makan kuini, jangan di daerah A, kita makan kuini daerah B. Atau udah kelewatan daerah C nak makan, dia kembali pas di daerah B baru tambahkan. Karena ada keuntungan masyarakat yang budaya bersih tadi, keuntungan daerahnya itu jadi terkenal kuininya di Bepira. Nah, yang kedua, di birokrasi ini jangan tegak kuini itu kan baik nih utuh nih, kita beri tahu Bepira tondinya, dari PC bahwa oh ternyata Bepira. Nah jadi gitu juga kantor tuh. Jangan sudah baik gedungnya mewah, pakaian orang-orang yang modis, gagah, ada Pira di dalamnya. Nah Pira tadi itu adalah ada ASN yang tidak berkinerja maksimal, entah dari sisi disiplin atau dari sisi kinerjanya, atau misalnya ada yang disiplin lah atau penyalahgunaan jabatan dan sebagainya. Jadi makna filosofinya ada dua, untuk membudayakan masyarakat rajin secara bersama dan birokrasi yang bersih, efektif dan melayani. Nah itu yang di makna Kuini Bepira. Jadi Om jangan ada pira di antara kita Om ya. Ini bagi masyarakat etam ya. Orang etam yang banyak belum tahu pira itu biasanya ada ulat di dalam kuini. Ulat lalat buah. Nah, jadi kuini itu pun juga banyak orang nggak tahu. Orang luar mungkin banyak nggak tahu. Tapi kuini itu buah mangga tapi lokal. Tapi etam familiar nyebutnya kuini lah. Orang Kutai nyebutnya. Jadi jangan ada pira di antara kita. Jangan ada pira di antara kita. Balik ke saya terkait mengenai masalah dinas etam ini. Nah, mungkin para pelaku usaha itu tahu Pak dinas kita ini ya, karena mungkin sering berurusan. Nah bagi masyarakat kita umum ini, apa sih Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara itu? Makasih Om. Jadi Dinas Koperasi dan UKM itu memang menjalankan tugas terkait urusan koperasi dan UKM, menerima mandat menjalankan tugas yang diserahkan oleh Bupati dalam rangka urusan tadi koperasi dan UKM. Jadi koperasi itu memang sebenarnya menjadi ininya ekonomi etam seharusnya, karena koperasi itu dari rakyat, dari anggota, oleh anggota, untuk anggota kan. Nah jadi terkait dengan bisnisnya juga bisnis bersama, untung bersama. Jadi pemerataan kepada anggota. Jadi itu sebenarnya baik itu untuk dijalankan, tapi ya memangnya berbeda dengan sistem kapitalis dan atau manajemen
perusahaan umumnya. Ya. Nah, jadi tugas kami adalah melaksanakan tugas urusan koperasi itu terkait dengan pembinaan, pengawasan, pengembangan, kemudian pemberdayaan. Jadi ada 2 bidang di sini, yaitu pengawasan dan kelembagaan. Yang bidang kedua adalah pemberdayaan dan pengembangan. Nah, satunya adalah urusan usaha kecil menengah. Nah, ini yang memang kelihatannya lebih familiar di ini, karena UKM itu yang ngurusi yang usaha-usaha kecil tadi. Usaha kecil menengah itu yang kuliner maupun yang jasa, nah, atau misalnya usaha kerajinan. Nah, kalau koperasi ini dia lebih ke anggotanya gitu. Jadi agak kurang familiar. Ya memang tegak itulah skema dinas itu. Jadi tugas kita adalah tegak apa koperasi ini bisa bermanfaat baik. Memang terbatas kepada anggotanya nih. Nah, makanya seharusnya semakin banyak rakyat Kukar yang masuk koperasi, sebuah keniscayaan, seitulah yang masyarakat yang sejahtera nih. Gitu yang ingin kita bangun nih. Tapi memang tidak semudah teori yang dilaksanakan. Banyak juga masalahnya di koperasi ini. Tapi intinya memang kalau misalkan ada masyarakat nih, ya Pak ya, yang mau bentuk koperasi atau mau konsultasi berusaha dan segala macam, bisa langsung ke sini, Pak. Ya, jadi memang selain dari pembentukan sampai dengan pengawasan, sampai bimbingan, baik bimbingan kelembagaannya maupun membantu bisnis koperasinya. Jadi itu menjadi tugas kita untuk etam sebagai aparatur sipil negara yang bertugas menjalankan itu. Jadi supaya apa yang dicita-citakan oleh pemerintah, Pak Bupati, itu bisa tercapai melalui pembentukan koperasi atau jalannya koperasi yang baik. Nah, kalau UKM juga kita fasilitasi, misalnya sertifikasi halal, NIB, PIRT dan sebagainya. Nah, memang tujuan kita adalah koperasi berkualitas dan UKM naik kelas. Nah, itu yang jargonnya kita itu. Gitu, Om. Jadi itu yang ke depan memang ingin dituju oleh Dinas Koperasi dan UKM Kutai Kartanegara. Nah, selanjutnya nih Pak, di sekretariat sendiri nih Pak, ya kan, apa-apa saja yang ingin dilaksanakan pada tahun 2024 ini Pak? Ya, makasih Om. Jadi khusus sekretariat ini saya juga baru di sini ya. Setelah saya perhatikan juga memang kita harus meningkatkan kualitas pelayanan kita. Siap. Jadi tahun ini kita akan membuat standar pelayanan. Standar pelayanan tidak hanya dari administrasi, tapi juga kualitas layanan yang berujung kepada outcome. Jadi jangan hanya output yang terjadi, tapi yang kita harapkan adalah outcome. Dampak layanan kita itu bermanfaat. Nah, itu kita akan lakukan tahun ini dengan penetapan standar pelayanan dan maklumat layanan. Yang kedua, ada core value ASN berakhlak, itu kita internalisasi. Kemudian kita lakukan itu kepada koperasi dan UKM. Jadi implementasinya dari core value ASN berakhlak itu. Nah, selain yang lain kan tentang akuntabilitas dan sebagainya. Itu yang akan kita terus jaga, akan kita terus lanjutkan. Kalau di sekretariat sendiri ada tugas kelihatannya sederhana, padahal itu kalau tidak dilengkapi dengan tekad yang kuat atau pemahaman dari semua ASN yang ada, mustahil pelayanan kita itu akan bernilai baik. Kita akan dinilai lah. Ketika kita melakukan layanan, kita meminta feedback dengan orang yang kita layani. Misalnya Om Pauji datang ke sini, ngurus ini, bertamu saja. Minta penjelasan saja, tidak ada surat keterangan atau apapun yang dihasilkan, bertanya aja. Nanti akan kita tanyakan, nih silahkan diisi form untuk mengukur kami, bagaimana layanan kami, bagaimana kompetensi ASN kami dalam melayani, sudah cukup mumpuni kah pengetahuannya. Nah, itu akan kelihatan di situ.
Nah itu akan jadi feedback evidence kami kepada pemerintah dalam arti Pak Kepala Dinas kepada Pak Sekda kepada Bupati bahwa dalam menjalankan tugas yang diemban itu bisa terukur gitu nah. Nah ini yang kawan-kawan tadi terlayani dengan baik aja ya, Om sini. Diantar sampai ke sini ya. Berarti sudah mantap Pak. Iya. Dan Om Pauji kan melihat tuh ada front office kan dibuka kan, dulu kan ada, sekarang ada. Jadi kalau ada front office itu terjadi layanan itu di situ mulainya. Jadi menurut saya dulu ada, sekarang ada ini. Ketika orang bertamu itu harus senyum, sapa salam, kemudian ditanya, diantar dan sebagainya. Dieloni lah, jangan lupa itu. Ya diurusi, jangan setayuh-tayuhnya tamu tuh. Apalagi sampai duduk ini ditanyai kan nanti kawat. Di saat ini kami sepakat bahwa itu harus dilakukan sesuai dengan tata kelola birokrasi yang baik, Om. Ya. Kalau dari segi layanan informasi bagaimana Pak? Apakah ada? Ya, itu salah satunya. Jadi kan ada keterbukaan informasi publik, ada PPID, kemudian ada media sosial atau website yang kita lakukan dan sampai kita lakukan dengan pihak ketiga juga bahwa supaya itu terjadi informasi yang baik gitu nah. Jadi kita lakukan tidak hanya di internal kita melakukan dengan pihak ketiga yang lebih profesional tahu gitu nah. Nah itu yang untuk menjamin bahwa informasi yang kita sampaikan itu memang tepat, tidak asal jadi. Jadi ada timnya yang mengoreksi, oh ini layanannya ini, kemudian yang akan kita lakukan yang akan kita informasikan ini. Nah, kemudian selanjutnya ini podcastnya Om Pauji ya. Insya Allah mungkin sebelum puasa ini lagi kita proses, kita juga akan podcast. Nah nanti kami akan mengundang Om Pauji dan kawan-kawan. Insya Allah namanya itu podcast itu tidak hanya podcast, tapi itu berupa klinik. Klinik Koperasi dan UKM Idaman. Nah jadi di situ itu ruangan untuk melakukan klinik atau pembinaan kepada koperasi dan UKM, dan juga situ menjadi media informasi, baik itu informasi yang khusus maupun yang umum atau informasi yang lainnya, dengan mengundang stakeholdernya atau koperasinya yang kita undang untuk berbagi pengalaman dan sebagainya. Kita insya Allah alat sudah siap, kita lagi setting aja supaya tidak kalah dengan podcastnya Om Pauji. Kan? Jelas nanti kalah lah kami. Kerjasama nanti ya. Iya siap. Tapi jelas lah kalah kami ya kan. Udah lah. Ya, jadi dengan misalkan ada masyarakat kita turun ke lapangan, atau kadang sidang hubungi ke telepon, jadi kirim link aja Pak. Dengan itu kan bisa terlayani mereka. Jadi itu kan keniscayaan nih. Evolusi industri 4.0 dengan digitalisasi sistem pemerintahnya harus tegak itu ukurannya. Jadi menurut saya juga amun kantor tuh rame, orang berurusan di kantor tuh malah dibaik. Weh nih, rame kali orang situ. Itu nandakannya tidak online, layanannya tidak bisa jauh, kita orang harus ke situ. Padahal kan etam ini kan mengurangi nih, kan berongkos nih, beresiko dan sebagainya, ini dari rumahnya ke sini. Di online layanannya itu, misalnya nyendak ini layani. Nah itu yang sistem pemerintahan berbasis elektronik kan ke situ ya. Jadi punya rame itu, dulu capil rame kan, untuk orang weh ini sepi, karena dah dilayani dengan baik, dah perlu ke situ gitu nah. Nah itu yang sekarang ini. Jawaban dengan kami kan ya, memang yang bisa dielektronikan kayak itu kami layani. Memang kecuali yang memang harus ada hal-hal yang misalnya tanda tangan kesepakatan dengan antar koperasi, mungkin bisa harus dilakukan. Tapi ya kami akan mengurangi itu untuk tidak memberi beban. Kan etam ini jadi manusia jangan dibeban orang lain kan, termasuk layanan, mentang-mentang pemerintah. Ke sini, seharusnya kan sudah kita situ aja kan lebih baik kan. Udah itu jadi pahala itu, etam lidah tapi penyembahyang. Ya. Oke, siap Pak. Dan di tapi penyembahyang malah berat orang ya. Utang nggak pulang, aduh. Oke, selanjutnya Pak. Apa yang kira-kira membedakan? Mungkin tadi sudah sebagian kita jelaskan Pak ya.
yang membedakan tahun ini dengan tahun sebelumnya itu kan seperti front office kan, dan sebagainya macam. Tapi apakah ada lagi Pak yang kira-kira? Jadi kalau itu kan bentuk fisik fisik atau sebuah bisnis proses, bisnis proses perangkat daerah yang kita bangun. Yang mendasar lagi yang jadi viral ini adalah sistem Permenpan 6 tentang SKP dan Permenpan 7 tentang sistem kerja. Itu yang ibaratnya menjadi ada gejolak lah terhadap hal itu. Karena ada sistem baru yang diberlakukan dengan regulasi itu, bahwa setiap ASN itu harus memberikan epiden. Epiden itu bukti bahwa ia telah bekerja sesuai dengan apa yang menjadi tugasnya. Secara berjenjang dari kepala dinas menyerahkan, membagi habis kepada pejabat administrator, administrator membagi habis kepada pejabat pengawas atau bisa langsung ke jabatan pelaksana atau ke jabatan fungsional. Bahwa uraian tugasnya itu seperti ini, targetnya itu seperti ini. Nah, itunya harus memberikan epiden karena SKP ini ada kaitannya dengan tunjangan nih. SKP-nya harus per bulan kelihatan, per 6 bulan itu akan dievaluasi. Nah dulu tuh SKP itu setahun sekali. Nah sekarang ini 6 bulan evaluasi berdasarkan capaian per bulan. Apabila ASN itu tidak bisa tidak sesuai kinerjanya, itu bisa dihukum. Apa nih? Kenapa ini? Apakah passion yang cocok? Atau memang kemampuannya. Nah, kalau kemampuannya dilakukan, apakah arahannya pembinaan untuk ditingkatkan kompetensi, misalnya nih tahu komputer diajari ke teknik bisa juga. Dipilihkan tugas yang lain yang ringan, tapi itu kan tergantung dengan kelas jabatannya kan. Bisa jadinya direkomendasi untuk pensiun. Oh, sampai segitu ya. Nah, itu yang sangat-sangat berbeda. Nah, kemudian sistem kerja juga. Dulu kan banyak pejabat eselon 4 nih kan, sekarang ini banyak hilang nih. Nah, jadi administrator itu langsung kepada jabatan pelaksana, jabatan fungsional. Jadi ini yang bagi tugas ini harus bisa nih. Tugas awak tuh ini, evidennya tuh ini, cara bisnis prosesnya kayak ini. Nah, karena dia itu dan menentukan ekspektasi ekspektasi saya misalnya dengan bawahan saya tuh yang ku maksud itu yang awak lakukan tuh ini gitu. Nah, ketika yang dilakukannya tidak sesuai ekspektasi harapannya nih, tidak sesuai ekspektasi. Nah, itu yang sangat membedakan itu, sangat mendasar sekali. Ada ruang mengevaluasi ya. Iya, jadi karena yang di jalan itu kan bukan di jalan, saya agak kurang efektif lah. Selama ini pengalaman saya jadi PNS. Nah, sekarang ini dilakukan secara berjenjang dan bisa jadi itu akan dievaluasi oleh Pak Kadis, bisa dievaluasi oleh Pak Sekda langsung terhadap kinerja bawahannya. Bisa kayak itu. Nah, jadi dan indikator TPP juga berdasarkan banyak 43 indikator itu harus diampu oleh ASN yang memang harus berkompetensi tinggi. Dan tekad atau rencana aksi lah disebut oleh perangkat daerah itu untuk pemenuhan itu harus terukur, jelas, dan bisa dibuktikan. Nah, itu yang ini yang membedakannya. Tapi dengan yang begitu tuh Pak, enjoy aja kita. Insya Allah kalau saya enjoy aja. Cuma yang di enjoy ini, amun etam ketemu dengan bawahan ini yang dipaham gitu. Makanya menurut saya juga dunia ASN ini dunia profesional. Jangan dulu sedikit-sedikit sihani saya Pak, kasihan saya Pak, gini-gini misalnya. Nah, saya nih gawal ketika hati nurani saya disentuh gitu. Bukan saya tuh mau peduli dengan orang, tapi ASN ini dunia profesional. Namun kita nih bisa, bukan profesinya yang salah, kita yang salah. Kita tidak bisa memenuhi syarat jabatan. Kemudian apa yang menjadi kebutuhan organisasi itu harus dipahami. Jadi tidak bisa lagi yang dulu tuh kan sudahlah siannya nih tidak bisa. Karena apabila itu kita melakukan
ada checklist ke dia, ada uji petik. Karena saya terbukti melakukan pembiaran itu, saya kena juga. Sanksinya ada. Nah itu bisa jadi sanksinya, kalau pejabat bisa jadi sanksi jabatan, atau misalnya itu bisa sanksi ke pemecatan, Om. Kalau itu bersifat prinsip, misalnya tidak loyal atau tidak menjaga rahasia negara misalnya, itu bisa hal-hal kayak gitu. Jadi pemerintah ini menginginkan ASN yang profesional itu diterapkan dengan regulasi-regulasi yang ada ini. Karena ini langsung bersentuhan dengan pelayan publik atau masyarakat itu sendiri, Pak. Karena memang dunia ASN ini kan berkembang pesat ya sekarang ini ya, berbeda. Yaitu juga saya harus update regulasinya atau sistem kerjanya, manajemen kinerja, pendekatan sistemnya harus dibangun. Nah kemudian ya tadi Etam ini ada tanggung jawab lagi di bawah nih. Ya ini juga harus jangan sampai Etam tidak melakukan pembinaan dengan SIDA. Itu harmoni, misalnya harmoni kan bisa membangun, kan berakhlak itu kan berorientasi pelayanan, ada akuntabel dan sebagainya, itu kolaborasi kinerja. Jadi kami bisa aja berkolaborasi kinerja dengan OPD lain. Nah itu dituntut, Om. Karena mau Etam kerja sorangan tidak bisa. Nah, jadi harus ada kolaborasi. Itu yang membedakan sekarang ini. Nah, cuma pemahamannya harus tahu nih. Saya aja belum, tapi ya ini juga kalau staf-staf itu bisa memahami itu, mungkin sudah paham aja, tapi bentuk dari wujudnya itu yang Etam harus pahami. Nah, itu tugas pimpinan juga. Nah, artinya Pak, melihat dari problem yang ada itu kan pasti ada memang Pak yang lambat, ada yang cepat. Nah, apakah dari kita sendiri nih Pak, dari sekretariat sendiri, ada peningkatan, ada pelatihan ASN untuk mengembangkan itu? Ya memang sudah pasti Om ya, karena di Undang-Undang ASN kan satu ASN itu wajib nih, malah wajib pengembangan diri, kompetensi diri itu 20 jam pelajaran per tahun. Jadinya harus 4 hal-hal begitu. Tapi yang berkesesuaian dengan dunia job desk-nya itu. Jangan juga ada BIMTEK memandikan mayat misalnya, menyolati mayat. Nah, itu nih masuk tuh lah ini misalnya di misalnya dinas koperasi 4 nih. Ada BIMTEK memandikan mayat misalnya. Cocok tuh. Nyambung tuh. Kalau jasa guru sedikit hilir tuh. Atau misalnya BIMTEK menghitung harta warisan itu lain lagi. Nah, jadi ada kesesuaian gitu yang dilakukan. Itu wajib Om. Kami untuk ASN-nya harus ada. Memang sekarang modelnya kan ada yang mandiri nih. Tegak kami, misal nih saya punya pengalaman di bidang ini, saya adakan nih BIMTEK nih kepada staf di sini. Atau misalnya memanggil narasumber nih, sanakan di sini terkait dengan apa misalnya kan, atau magang Om. Misalnya kami ada front office nih ya, kami ingin tenaga yang menangani front office itu baik gitu. Kami magang kan jadi MPP. MPP itu kan ada sistem front office kan, awak belajar situ seminggu misalnya, 3 hari kan di situ bisa Om. Nah, misalnya terkait dengan kepegawaian misalnya, Pak magang ke BKPSDM situ, apa syaratnya apa ini, itu boleh Om. Pakai surat tugas, nah itu dianggap kerja tuh. Ada sertifikatnya yang sertifikat magang yang dibuat, disampaikan ke BKPSDM yang akan menindaklanjuti. Nah jadi tidak harus BIMTEK itu bayar tuh kan, ini banyak yang online tuh kan, ada yang ini, ada yang yang dari macam-macam lah. Dulu kan BIMTEK itu harus bayar kan, harus kemana itu, ini ya ada laptop, ada jaringan, sudah belajar, buktikan. Itu aja. Oke, yang terakhir mungkin nih Pak ya, bicara mengenai masalah koperasi Pak. Nah dari kita sendiri nih Pak, apakah
berapa orang pengawas dan pembina koperasi di Oh ya, kalau untuk jabatan fungsional pengawas koperasi itu sekarang ini ada sekitar 7 orang. 7 orang itu hasil penyederhanaan. Itu penyetaraan jabatan eselon 4 menjadi pengawas, pejabat fungsional pengawas koperasi. Tahun ini pensiun 2 orang. Di 1 Maret dengan di akhir tahun ada yang pensiun. Dengan volume koperasi yang ada sih masih cukup aja. Tinggal dibagi ya mungkin masih bisa dihandle oleh pejabat administratornya kan. Nah kemudian untuk formasinya sendiri sih ada sekitar 10 kalau tidak salah tuh. Nah, tapi Etam belum melakukan UKOM nih, uji kompetensi nih. Nah, uji kompetensi ini juga harus sebaiknya sih orang yang berjiwa koperasi kan, bahwa melakukan tugas-tugas itu. Nah, yang kedua ada jabatan fungsional sudah disahkan oleh Kempan, yaitu pengembang kewirausahaan. Nah, itu sudah ada regulasinya, tapi belum dibuka lagi formasinya. Nah, itu juga kita butuhkan. Nah, pengembang kewirausahaan ini adalah sebutannya itu entrepreneur gitu. Jadi kami ini pejabat itu ngajari orang untuk berusaha. Nah, tapi kalau menurut saya sebelum orang itu ngajari orang beusahanya harus bisa berusaha dulu. Membuktikan kisahnya tadi. Iya, membuktikan kisahnya. Jangan karena mau Etam melakukan usaha itu, Etam tahu gitu, oh ini nih caranya nih. Coba kita dagang secara online. Aku udah melakukan juga gitu nah. Atau misalnya manajemen bahan baku kah, atau menentukan rantai pasok bahan baku dan sebagainya. Amunnya bunyi kita juga, tahu teori mah kan, jadi dibekali dulu untuk ngajari karena kan usaha batik. Batik motif kutai. Jadi di situ saya tahu, apa nih untuk memanajemen usaha tadi itu. Saya ajarkan ke anak saya. Nah, jadi insya Allah ketika usaha ini kan sama aja sebenarnya, cuma modelnya aja nih, ini usaha ini kan. Artinya goalnya adalah satu, apa yang kita punya produk itu bisa laku di pasar. Yang kedua, menjaga image pasar, jangan sampai produk Etam itu cacat. Ya, tegak kita juga bahwa menjalin komunikasi yang baik, memberi kepercayaan kepada konsumen, kemudian purna jual yang baik, komunikasi yang baik. Nah, kemudian ya teruslah. Jadi jangan intinya pesan saya bahwa jangan jabatan fungsional pengembang kewirausahaan nantinya itu hanya tahu teori mah. Ketika ditanya, kan logikanya gini Om ya. Amun inya itu jadi pengusaha bisa sukses, ngapain jadi pegawai kan? Baik jadi kan pegawai itu disiplin nih, gini-gini. Punya itu kan, punya jadi pengusahanya bisa bekerja orang lebih baik kan? Nah itu logika normatifnya, sederhananya. Jadi intinya jangan ngajari orang buat Etam sendiri belum pernah melakukan. Gitu Om. Saya keluarkan ayat Al-Quran dulu saya. Bisa Om. Karena artinya nih Bapak. Oke, Pak Taufik, terima kasih sudah hadir dan juga sharing dengan kita di Etam Bekesa. Buat dan sana Etam Bekesa, saksikan terus Etam Bekesa. Selamat jumpa di pertemuan selanjutnya. Salamku ini Bepira. Siap. Jangan ada pira di antara kita. Jangan ada pira di antara kita. Terima kasih Om Haji. Siap Pak.